Apakah B50 siap diterapkan pada Juli 2026? Mengapa pemerintah mendorong adopsi kecerdasan buatan untuk UMKM? Simak selengkapnya di Kabar Bursa 60, edisi Rabu 22 April 2026. PT Jantra Grupo Indonesia Tbk berkode saham KAKI melakukan ekspansi pasar dengan membuka cabang utama di Gianyar, Bali pada 19 April 2026. Manajemen optimistis ekspansi ini akan memperkuat posisi perseroan sebagai bengkel spesialis kaki-kaki mobil di Indonesia dengan rencana pembukaan cabang berikutnya di Bogor dalam waktu dekat. Direktur Utama KAKI, Imam Sujono menargetkan pertumbuhan pendapatan tahun ini mencapai 25 hingga 35% dengan margin laba bersih di kisaran 20-30%. Selain ekspansi domestik, perseroan juga menjajaki kerjasama dengan mitra industri perbengkelan dari Jepang guna memperkuat kapabilitas bisnis. Dari sisi kinerja, KAKI mencatat pendapatan sebesar 76,8 miliar rupiah pada 2025. Tumbuh lebih dari 33% secara tahunan. Laba bersih juga meningkat menjadi 9,4 miliar rupiah, sementara total aset melonjak signifikan hingga 137,9 miliar rupiah didorong ekspansi pasca IPO. Dengan struktur keuangan yang solid dan rasio utang rendah, KAKI optimistis ekspansi akan mendorong pertumbuhan berkelanjutan ke depan. PT Barito Renewables Energy Tbk dengan kode saham BRAND terus mengakselerasi ekspansi energi panas bumi guna mencapai target kapasitas 1 gigawatt. Manajemen menegaskan langkah ini menjadi strategi utama untuk memperkuat posisi perseroan dalam transisi energi bersih nasional. Sepanjang 2025, BRAND mencatat pendapatan sebesar 605 juta dolar Amerika Serikat dengan laba bersih 165 juta dolar Amerika Serikat, tumbuh 6,5% secara tahunan. Kinerja ini ditopang produksi listrik panas bumi yang stabil mencapai hampir 6.900 gigawatt hour, menjadikan BRAND sebagai penyedia base load yang andal. Dari sisi operasional, kapasitas panas bumi meningkat dari 886 megawatt menjadi 926 megawatt pada awal 2026, termasuk dari proyek Wayang Windu yang rampung lebih cepat dari jadwal. Selain itu, tambahan kapasitas dari proyek Salak dan potensi baru di Hamiding memperkuat pipeline pengembangan ke depan. Dengan ekspansi yang konsisten, BRAND menargetkan kapasitas panas bumi dapat menembus 1 gigawatt sekaligus memperkuat kontribusi terhadap target transisi energi nasional. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM mempercepat pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI untuk memperkuat ekosistem kewirausahaan nasional. Langkah ini diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, produktif, dan berkelanjutan, khususnya bagi pelaku usaha kecil. Pelaksana tugas Deputi Bidang Kewirausahaan Riza Damanik menegaskan, Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar, tetapi harus menjadi pemain aktif dalam pengembangan ekosistem AI. Menurutnya, pemanfaatan AI juga membuka peluang lebih luas bagi UMKM, termasuk dalam akses pembiayaan dan pengambilan keputusan berbasis data. Pemerintah mendorong 2 akselerator utama, yakni percepatan transaksi digital atau Velocity of Money, serta pemanfaatan data berbasis AI atau Velocity of Data. Sejumlah program juga telah diluncurkan seperti platform Sapa UMKM dan Entrepreneur Hub untuk memperluas akses pembiayaan, pendampingan, serta peluang pasar. Selain itu, AI juga dimanfaatkan dalam analisis kredit guna memperluas penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR. Pemerintah menegaskan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar transformasi digital UMKM berjalan optimal dan merata. Pemerintah bersiap memberlakukan mandatory biodiesel 50% atau B50 mulai 1 Juli 2026 setelah uji coba sejak 2025 menunjukkan hasil yang stabil.
Kebijakan ini menjadi langkah strategis untuk menghadapi lonjakan harga minyak, sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional. B50 adalah bahan bakar biodiesel yang terdiri dari campuran 50% solar biasa dan 50% bahan bakar nabati yang berasal dari minyak sawit. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM melanjutkan uji coba B50 di berbagai sektor, termasuk otomotif, guna memastikan kesiapan implementasi secara menyeluruh. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi atau EBTKE, Enia Listiani Dewi menjelaskan, uji coba dimulai dari laboratorium pada awal tahun 2025, kemudian dilanjutkan dengan uji jalan sejak Desember 2025 di 6 sektor, mulai dari otomotif, pertambangan, pertanian, kelautan, pembangkit, hingga kereta api. Menurutnya, seluruh proses uji dilakukan secara bertahap dan terukur untuk memastikan standar teknis, keandalan, serta keselamatan tetap terjaga. Hingga April 2026, hasil sementara menunjukkan penggunaan B50 pada kendaraan diesel dalam kondisi aman tanpa kendala signifikan. Untuk kendaraan di atas 3,5 ton, uji jalan telah mencapai target 40.000 km, sementara kendaraan di bawah 3,5 ton telah menempuh 40.000 km dari target 50.000 km dengan kondisi mesin dan sistem bahan bakar tetap dalam batas normal. Hasil pengujian juga menunjukkan performa kendaraan tetap stabil, konsumsi bahan bakar sesuai standar pabrikan, serta emisi masih berada di bawah ambang batas. Uji coba ini mendapat respon positif dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia yang berharap spesifikasi bahan bakar dalam uji coba dapat digunakan pada implementasi B50 mendatang. Pemerintah menegaskan, pengembangan B50 merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat kemandirian energi berbasis sumber daya domestik yang terbarukan. Platform bisnis 57 Plus atau B57 Plus mulai diarahkan untuk mendorong hilirisasi kolektif di antara negara-negara Organisasi Kerjasama Islam atau OKI. Inisiatif ini muncul untuk mengatasi kesamaan struktur ekonomi negara anggota yang selama ini masih bergantung pada ekspor bahan mentah dengan nilai tambah terbatas. Kepala Center for Syariah Economic Development Indef, Nur Hidayah menilai B57 Plus menjadi momentum penting untuk mengubah pola ekonomi tersebut. Menurutnya, negara-negara OKI perlu membagi peran dalam rantai nilai halal global, mulai dari produksi bahan baku, pengolahan, distribusi, hingga pembiayaan. Dengan skema ini, kerjasama ekonomi tidak lagi terfragmentasi, melainkan terintegrasi dan saling melengkapi. Bagi Indonesia, peluang terbuka lebar terutama di sektor pengolahan makanan halal, industri kreatif syariah, hingga logistik halal. Selain meningkatkan nilai tambah ekspor, kolaborasi ini juga berpotensi mengurangi ketergantungan terhadap pasar di luar kawasan OKI. B57 Plus sendiri dibentuk melalui Forum Indonesia Economic Summit 2026 di Jakarta yang mempertemukan pemerintah dan pelaku usaha global untuk mendorong kerjasama ekonomi berbasis proyek nyata. Pemerintah menilai penguatan ekosistem halal melalui kolaborasi lintas negara ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat posisi ekonomi kawasan di tingkat global.